Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Ketika seekor gajah bergerak dan manusia bergerak, apakah mereka melakukan gerak dengan cara yang sama? Lalu, bagaimana hewan dan tumbuhan bergerak? Mari kita pelajari. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah menjelaskan cara hewan yang bergerak di darat, air, dan udara. Kedua, menjelaskan macam-macam gerak pada tumbuhan. Perhatikan gambar berikut. Terdapat 3 gambar, hewan di dalam air, hewan di udara, dan hewan di darat. Apakah mereka bergerak dengan cara yang sama? Untuk hewan di dalam air, mereka memiliki bentuk tubuh torpedo atau yang disebut dengan streamline. Bentuk yang streamline ini untuk mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. Kemudian, dia juga memiliki sirip. Sirip ini fungsinya untuk mendorong gerakan ikan di dalam air. Kemudian, dia juga memiliki yang namanya gelembung renang. Gelembung renang ini fungsinya untuk mengatur gerakan naik turun ikan. Yang terakhir, ikan juga memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel, yang berfungsi untuk mendorong ekor ikan di dalam air. Untuk gerak hewan di udara, ternyata gerak hewan di udara memerlukan gaya angkat yang sangat besar untuk mengimbangi gaya gravitasi. Gaya angkat yang sangat besar ini diperoleh dari gerakan sayap naik turun untuk menimbulkan gerakan mengangkat dan mendorong. Bentuk sayapnya juga berbentuk airfoil yang membuat udara mengalir pada bagian atas sayap lebih cepat daripada bagian bawah. Sehingga dorongan ke bawah tersebut akan menghasilkan gaya yang berlawanan arah. Kemudian untuk gerak hewan di darat, otot dan tulang digunakan untuk mengatasi yang namanya inersia. Inersia adalah kecenderungan tubuh untuk diam dan menyimpan energi panas sehingga dapat melakukan aktivitas. Kecepatan gerak di hewan di darat itu berbeda-beda. Misalnya adalah kuda dengan gajah. Kuda dengan gajah gerakannya berbeda. Kuda sangat cepat sedangkan gajah sangat lambat. Ini diakibatkan oleh struktur tulang dari masing-masing hewan. Apakah kalian pernah melihat gerak menutupnya daun putri malu? Lalu bagaimana mereka bergerak? Gerak tumbuhan itu dibagi menjadi 3. Ada yang namanya endonom yang diakibatkan oleh rangsangan dalam diri tumbuhan. Yang kedua ada yang namanya higroskopis karena adanya pengaruh kadar air dalam sel. Dan yang terakhir adalah gerak esionom yang dipengaruhi oleh rangsangan dalam luar tumbuhan. Untuk gerak endonom, contohnya adalah gerak tumbuhnya tumbuhan menuju ke atas. Kemudian gerak higroskopis, contohnya adalah terbukanya dari biji pohon cemara. Kemudian gerak esionom. Gerak esionom ini terbagi lagi menjadi gerak tropisme. Gerak tropisme adalah gerak sebagian tubuh. Kemudian ada gerak taksis. Gerak ini adalah gerak yang dilakukan oleh seluruh tubuh tumbuhan, yang mana keduanya dipengaruhi oleh arah rangsangan. Kemudian untuk tropisme dibagi lagi menjadi fototropisme, geotropisme, hidrotropisme, dan tikmotropisme. Untuk gerak taksis dibagi lagi menjadi kemotaksis dan fototaksis. Yang ketiga, gerak esionom dibagi menjadi gerak nasti. Nasti adalah gerak yang tidak dipengaruhi oleh arah rangsangan. Dibagi lagi menjadi seismonasti, termonasti, fotonasti, dan niktinasti. Gerak tropisme. Yang pertama adalah fototropisme, yakni gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi rangsang cahaya. Contohnya tumbuhan yang selalu mengarah pada arah datangnya cahaya. Kemudian ada geotropisme, yakni gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh gravitasi. Contohnya adalah gerak akar yang selalu menuju arah bawah. Kemudian ada gerak hidrotropisme, yakni gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi adanya air. Contohnya adalah akar yang selalu menuju arah datangnya air. Kemudian ada gerak tikmotropisme, yakni gerak bagian tumbuhan karena adanya persinggungan. Contohnya ketika akar di dalam tanah kemudian bersinggungan dengan batu, maka dia akan mencari arah yang lain untuk menghindari batu.
Kemudian yang kedua adalah gerak taksis. Taksis dibagi lagi menjadi fototaksis, yakni gerak pindah tempat seluruh tubuh tumbuhan karena rangsang cahaya. Contohnya adalah gerak euglena yang selalu mengarah ke arah datangnya cahaya. Kemudian yang kedua adalah gerak kemotaksis, di mana gerak pindah tempat seluruh tubuh tumbuhan karena rangsang zat kimia. Contohnya adalah spermatozoid yang selalu bergerak ke arah archegonium. Kemudian yang terakhir adalah nasti. Nasti dibagi lagi menjadi seismonasti, yakni gerak nasti karena pengaruh rangsang sentuhan. Contohnya adalah gerak penutupnya daun putri malu ketika disentuh. Kemudian yang kedua adalah gerak termonasti, yakni gerak nasti karena pengaruh rangsangan panas. Contohnya adalah gerak makarnya bunga tulip. Yang ketiga adalah fotonasti, gerak nasti karena pengaruh rangsang cahaya. Contohnya adalah gerak bunga pukul 4. Kemudian yang keempat adalah gerak niktinasti, yakni gerak nasti karena pengaruh rangsang cahaya gelap. Contohnya adalah gerak menutupnya daun lamtoro.